Dan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu, Yesus meninggalkan daerah Galilea dan bertolak ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang tahu. Tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Malah di situ ada seorang ibu yang anak perempuannya kerasukan roh jahat. Begitu mendengar tentang Yesus, ibu itu datang dan tersungkur di depan kakinya. Ibu itu seorang Yunani berkebangsaan Siro-Fenisia. Ia mohon kepada Yesus supaya mengusir setan dari anaknya. Yesus selalu berkata kepadanya, "Biarlah anak-anak kenyang dulu. Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Tetapi ibu itu menjawab, "Benar Tuhan, tetapi anjing di bawah meja pun makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak." Yesus selalu berkata kepada ibu itu, "Karena kata-katamu itulah, sebab setan telah keluar dari anakmu." Ibu itu pulang ke rumah dan mendapati anaknya terbaring di tempat tidur, sedang setan sudah keluar. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi berkah dalam. Selamat pagi berkah dalam. Bahasa yang digunakan oleh Yesus atau kata yang digunakan oleh Yesus, dan kata itu ditangkap oleh perempuan yang tadi disebut dalam Injil. Kata itu nyambung, ditangkap oleh perempuan itu. Kata apa itu? Tadi dalam bacaan Injil. Bukan sengsulo ya, bukan. Tapi anjing. Ketika perempuan ini memohon kesembuhan bagi anaknya, jawaban Yesus adalah tidak baik roti anak-anak itu diberikan kepada anjing. Kurang lebih kan seperti itu. Nah, anjing gampang ditangkap pada zaman itu karena itu kelompok atau hewan yang najis. Artinya bahwa seorang perempuan ini juga dikelompokkan sebagai orang najis karena sebagai orang di luar Yahudi. Gagasannya adalah bahwa keselamatan yang diberikan kepada Yesus itu hanya untuk orang Yahudi saja. Awal mula tentu saja. Oleh karena itu perkataan Yesus tadi, tidak baik roti itu diberikan kepada orang lain. Kata anjing itu ditangkap oleh perempuan. Anjing saja makan dari remah-remah, ya kan? Itu artinya bahwa anjing yang disebut ini lebih pada anjing piaraan, anjing rumahan, bukan anjing liar. Kalau anjing liar itu ya mangani pitike tanggane dan seterusnya. Lalu yang di rumah ya di rumah. Di mana-mana dipakani dog food zaman sekarang itu ya dipelihara, diadusi. Malah pemiliknya jarang mandi, lalu anjingnya yang lebih mandi kan bisa jadi ada. Biaya hidupnya juga lebih mahal anjing peliharaannya. Nah, kembali pada kata itu tadi. Satu kata itu sepertinya menjadi dialog yang baik karena ditangkap oleh seorang perempuan di luar Yahudi yang memang tidak punya hak makan roti. Tapi sadar bahwa remah-remah yang jatuh itu karena cara makan anak-anak tuan rumahnya jatuh dan dimakan oleh anjing peliharaan itu. Artinya hanya remah-remah saja sudah boleh mendapat keselamatan. Bahasa saya, mung klepretane wae iso selamat, gitu kan. Itu yang keyakinan, itu yang dimiliki oleh seorang perempuan Yunani tadi. Dan betul keselamatan itu terwujud akhirnya meskipun perempuan itu bukan orang Yahudi. Meskipun dia tidak memiliki privilege, hak istimewa untuk selamat. Dan terjadilah yang dimohon terkabulkan. Apa itu? Anaknya sembuh. Membaca atau merenungkan bacaan ini, 2 poin yang bisa kita renungkan meskipun ada banyak yang kita renungkan. 1, bahwa keyakinan seseorang, keyakinan kita
itu mempengaruhi dikabulkan atau tidaknya permohonan kita. Asal kita memiliki keteguhan dan kekuatan untuk menyatakan keinginan kita kepada Tuhan. Ini yang pertama. Yang kedua, bahwa doa-doa kita meskipun bukan untuk kepentingan kita, itu bisa kita doakan untuk orang lain. Maka kita mengenal yang namanya ujub atau intensi. Ya meskipun kadang yang kita ujubkan kita bawa dalam doa di Ekaristi, yang kita ujubkan tidur malah keluyuran, ya itu Tuhan bagaimana bekerjanya kita nggak tahu. Tapi intensi kita doakan kepada dia atau mereka yang membutuhkan. Tuhan pun juga mendengar. Itu semua adalah kemurahan dan kebaikan Tuhan. Moga-moga Injil hari ini menginspirasi hidup kita. Kita hening sejenak. Dimuliakanlah Yesus yang dulu hidup, sekarang dan selama-lamanya. Amin.